Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amalan sholihan mutakabbaran. Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sampaikan kembali dengan segar, dengan penuh kesadaran hati bersyukur pada Allah. Mari kita tahu diri dan betul-betul sadar Allah Maha Baik dan betul-betul kebaikan yang sukses itu, rahmat dan kasih sayang betul-betul melimpah. Luar biasa pertolongan Allah tidak terlihat oleh mata kita. Luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kita sampaikan pada Allah atas kumpulan nikmat dan kasih sayang ini luar biasa. Kita telah terpilih menjadi hamba yang bisa menggunakan hari ini insyaallah dengan sebaik-baiknya. Kita mengamalkan sunnah Nabi dengan sunnah, yakni tuftahul jannah yaumal itsnain wal khamis. Sungguh surga itu terbuka pada hari Senin dan Kamis. Maka kita insyaallah menikmati itu dengan membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Apalagi di bulan Syaban ini dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Semoga insyaallah puasa ini menjadi bagian kita melatih diri untuk menjadi manusia yang bertakwa. Insyaallah tidak terasa hawa-hawa Ramadan, semakin terasa sejuk di hati orang beriman, semakin panas di hati orang-orang yang munafik, semakin lapang dan tenang di sisi orang yang insyaallah mendambakan ketaatan dan kesalehan. Karena begitu Allah membuka lebar dan besar sekali pintu-pintu kebaikan dan ketaatan di bulan suci Ramadan. Satu Ramadan tidak terasa lagi. Tiupan-tiupan Syaban ini sedang berembus dan sedang menuju angin Ramadan. Hawa-hawa kenikmatan dan kebahagiaan sudah dirasakan oleh orang-orang yang sering menikmati salat tarawih, qiyamul lail dan tahajud, seperti ingin menjemputnya dengan cepat sekali. Kenikmatan berbuka di saat sesudah menahan lapar dan haus, lalu ketemu rezeki yang halal, meminum seteguk minuman yang masuk dalam tenggorokan, tapi itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan penyesalan di atas penyesalan manusia ketika matahari tenggelam, tapi dia gagal menunaikan ketaatan itu, maka dia menangis dan menyesal. Hawa kesejukan Ramadan bagi yang biasa melakukan sahur sepertinya terasa dekat sekali. Ingin segera dirasakan lezatnya nikmat bersama dengan keluarga untuk bisa menikmati sahur bersama. Mungkin ini suasana yang dimana jarang bertemu suami istri beserta anaknya dan keluarga besarnya, karena masing-masing sibuk dan terpisah. Kalau di luar bulan suci Ramadan,
Tapi Ramadan sepertinya memaksa semua suami istri beserta keluarga untuk bisa mencicipi nikmatnya sahur. Kebahagiaan ini tidak cukup tanpa dilengkapi dengan lembaran-lembaran besar yang kita asyik dan nikmat untuk membuka lembaran Quran. Itu terasa sekali di bulan Ramadan, sejuk bagi orang-orang yang mentadabburi Al-Quran ini dengan tadabbur yang tulus dan ikhlas. Angin sedekah berembus dengan seperti sejuknya orang yang ditiup angin, sepoi-sepoi bagi orang yang melihat kesempatan bersedekah, kesempatan untuk membuktikan ketaatan di hadapan Allah. Semoga bisa kita ketemu hawa Ramadan, insyaallah. Kurang lebih ini sudah masuk 11 ya, 11 Sya'ban, berarti tinggal 20 18 hari, 19 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya. Mari insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita bukan cuma sekedar bertemu, tetapi menikmati. Karena ada orang bertemu Ramadan, pertemuan biasa, ada orang merasakan bertemu Ramadan bahagia, ada orang bertemu Ramadan sesak dadanya dan napasnya karena melihat syariat itu sebagai sebuah obat. Ada orang bertemu Ramadan cuek dan tidak peduli. Nah, insyaallah kita mulai ayat supaya insyaallah masuk sebentar, bisa sebentar dibukakan kesalahan sebentar Ramadan. Singin kita sama-sama renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku diri beriman. Kata para ulama, jika ada panggilan seperti ini, ada 3 berita kegembiraan di belakangnya. Ya, ada 3 busyra di belakangnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan antum kalau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman pasti berita gembira. Ya. 3 itu bisa jadi yang pertama adalah awamir, ada perintah-perintah. Yang kedua ada namanya an-nawahi, larangan-larangan. Dan yang ketiga namanya irsyad, petunjuk-petunjuk. Seulangi, perintah, larangan, petunjuk. Semuanya ini mengandung namanya lisalahil ibad, kebaikan hamba itu di mana duniahu, untuk dunia mereka, wa ukhrahum, dan akhirat mereka. Tidak pernah Allah bikin syariat dalam 3 hal ini, perintah, larangan, dan petunjuk, kecuali bermaksud untuk hamba diperbaiki. Allah tidak butuh dengan kita, ya Allah. Allah tidak akan turun derajat dan pangkatnya, kekuasaannya dan kewibawaannya kalau hamba itu tidak taat kepadanya. Ya, semua isi syariat ini ujungnya adalah kebaikan kita. Ya, kebaikan kita. Ya ikhwan, yang mati dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga kita baca ya ayyuhalladzina amanu, bergembira lagi. Ketika menemukan ya ayyuhalladzina amanu, berusaha gembira, ya, dan memahami bahwa sesudah di belakang ya ayyuhalladzina amanu mungkin perintah, mungkin larangan, dan mungkin petunjuk. Ya. 3-tiganya ini mengarah pada satu titik kebaikan hamba. Seperti pada ayat ini, kutiba alaikumusiyam, dituliskan bagi kalian atau ditetapkan bagi kalian, yang bermakna furida, diwajibkan pada kalian. Ya. Dan ada 4 ayat yang memakai ayat-ayat begini, kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah. Kemudian yang keempat, kutiba alaikumul qital. 4 ini. Kutiba itu sama dengan furida, artinya diwajibkan, ditetapkan, diputuskan, dituliskan. Jadi sama dengan perintah. Ya, berarti sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah. Sekali lagi, makhluk yang paling kecewa dengan perintah itu adalah makhluk yang bernama iblis. Karena makhluk inilah yang diperintah untuk sujud kepada Adam, tapi dia gagal untuk melahirkan itu. Syulani, kalau ada hati orang yang gelisah hatinya dengan perintah, dia kecewa dengan perintah, dia tidak suka dengan perintah, dia sesak nafasnya dengan perintah, maka itu mirip-mirip iblis. Kenapa? Karena iblislah yang tidak siap diperintah. Apa ayatnya? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu diperintah, tapi dia abah, tidak mau. Maka orang yang gagal dengan sebuah perintah itu iblis. Tapi selain perintah ada namanya larangan. Dan larangan ini ya ikhwah adalah ujian kepada makhluk yang bernama Adam alaihissalam. Larangannya, Allah pernah berfirman kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa ya Adam, kau tinggal beserta istrimu dalam surga. Wa kula, makanlah berdua. Ya, wa kula minha, dari semua ini rogadan dengan puas, hai susituma, sepuas-puasmu apa yang kau kendaki. Tapi satu saja, wala taqraba hazihi sajarah. Cuma jangan engkau mendekati satu pohon ini. Kalau kau dekati ini, maka fatakuna minas solimin, kau menjadi orang yang zalim. Tapi lulus Nabi Adam atau tidak? Lulus atau tidak? Ternyata tidak. Jadi ada syariat perintah jatuh kepada iblis, tidak lulus. Ada syariat larangan jatuh kepada Nabi Adam, juga tidak lulus. Tapi yang mana lebih mudah itu? Disuruh atau dilarang? Yang mana lebih sulit kalau begitu? Disuruh atau dilarang? Kenapa? Kalau saya bilang mencoba maju, mungkin orang bisa maju. Mundur, kiri, kanan, bergerak. Tapi bilang jangan bergerak. Yang mana lebih susah? Dilarang atau diperintah? Manusia itu Pak pada umumnya lebih siap untuk diperintah tapi tidak siap dilarang. Karena pada umumnya yang dilarang itu yang disukai nafsu dan syahwat kita. Coba, semua dilarang itu disukai. Terutama dalam larangan nanti ini, Allah katakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu asyam. Apa ini asyam? Yani al-insan, menahan diri. Jadi kau tahan dirimu. Berarti syariat berpuasa itu adalah syariat yang konsentrasi pada menahan diri. Karena itu ibadah ada dua, ada aktif bergerak, sholat tidak sah tanpa takbir, tidak sah tanpa baca Fatihah, tidak sah tanpa ruku, tidak sah tanpa sujud, tidak sah tanpa bergerak turun naik.
aktif. Tapi untuk puasa tidak ada bacanya, tidak ada juga gerakannya. Coba mana bacanya puasa? Tidak ada baca-baca untuk puasa. Nah, coba kita carikan baca-baca puasa. Tidak. Gerakan puasa? Ada gerakan berdiri? Ada gerakan pegang-pegang perut? Tidak ada. Puasa itu tidak ada baca, tidak ada gerakannya. Cukup satu saja itu puasa. Asyam, yakni al-imsak, tahan diri. Tahan dari diri dari mana? Tahan dari al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'. Makan, minum, berjima. Itu inti. Makan, minum, berjima. Makan, minum, berjima. Dan persis ini yang pernah Allah larang Nabi Adam, jangan mendekati pohon, karena itu makan. Jadi kita belajar, ternyata manusia ini gak akan keluar dari surga itu soal makan. Maaf, penghuni neraka nanti di akhirat isinya itu adalah kebanyakan gara-gara perut. Dan memang urusan kita ini berantakan Pak, cuma sebab ini. Kalau bukan perut, di bawahnya perut. Itulah al-jima' syahwat. Kalau bukan perut, di bawahnya perut. Kenapa ada anak membunuh orang tuanya? Biasanya soal harta warisan, makan. Kenapa saudara dengan saudara bermusuhan? Warisan itu juga perut. Kenapa orang baku lempar kursi di kantor? Jabatan, perut. Perut. Dan ini yang membuat manusia lupa mati, lupa surga, lupa akhirat karena urusan perut. 1 bulan ke depan mau lagi. Wah, ternyata makan bukan dihentikan, cuma diaturkan oleh Allah. Kebiasaan tak makan pagi, kebiasaan tak makan siang, kebiasaan tak makan sore, untuk sementara waktu pindah. Tahan itu. Tahannya dari mana? Minat tulu'il fajar. Dari terbitnya fajar, umumkan masuk. Hatta taghrub syams, sampai tenggelamnya matahari. Latihan. Berapa hari? Ayyaman ma'dudah. Hari-hari yang dihitung. Kapan hari-hari yang dihitung itu? Kata Nabi SAW, asyahru hakaza wa hakaza. Bulan dalam Islam ini, khusus Ramadan, kadang marrata wa tis'in, kadang 29, wa marrata salasin, kadang 30. Nah, untuk bulan depan ini Ramadan, ya terjadi perbedaan. Ya, sebagian istiqmal dan sebagian itu cuma 29. Dan dua-duanya di atas sunnah. Istiqmal Sya'bannya 30, tidak ada perselisihan. Jadi Sya'ban bulan ini sampai 30. Nah, berarti tidak ada perbedaan satu Ramadannya. Yang berbeda adalah makan burasa. Kapan makan burasa? Nah, itu ada yang 29 hari puasa, ada yang 30. Dan tolong Pak, tahan diri. Jangan sontak memberi komentar yang bisa membuat rusak puasa. Kadang orang itu dia mulutnya tapi tangannya cerewet melalui sosial media. Sepertinya muhaddis, ahli hadis baru, dan seperti mufassir yang paling hebat. Semua ceramah guna komentar. Salah satu nanti yang paling bagus ini Pak, yakni asyam al-imsaku minal qawli minal batin. Berhenti dari bicara yang batin, yang sia-sia, yang tidak punya makna. Nah, itu sekira. Dan ini dahsyat Nabi Adam sampai tergelincir. Fa'azalahuma syaitan wa akhrajahuma mimma kana fi. Keluar syaitan, keluar anak beserta
memang soal makanan itu kelemahannya manusia. Kita belajar dari negara ini. Kalau urusan makan ini banyak orang tidak lulus. Jangan. Kalau sudah diuji soal makan banyak orang tidak lulus.